Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, yakni menjalankan ibadah salat Isya, kemudian diteruskan dengan salat tarawih. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Karena dengan nikmat ibadah ini, nikmat iman ini akan menghantarkan kita pada kehidupan abadi, menghantarkan kita pada kebahagiaan yang abadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, yakni keutamaan salat tarawih. Kenapa disebut salat tarawih? Tarawih itu artinya istirahat. Karena pada awalnya, daripada awal dilaksanakannya salat tarawih secara berjamaah, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan jamaah kaum muslimin yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Mereka istirahat setiap 2 kali salam. Salam, kemudian istirahat. Sehingga karena kebiasaan mereka istirahat setelah 2 kali salam, maka salat qiyamul lail itu disebut dengan salat tarawih, karena ada istirahatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa keutamaan salat tarawih? Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu di Ramadan. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan Ramadan. Ya. Man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Beliau mengatakan, barang siapa yang menegakkan salat malamnya, yakni salat tarawih di malam Ramadan, karena iman, karena dia percaya bahwa salat tarawih itu perintah Allah, salat tarawih itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihtisaban, dan dia juga mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum kebaikan itu menggugurkan dosa kita. Tetapi secara khusus Nabi SAW mengatakan bahwa di antara amalan yang secara khusus menggugurkan dosa-dosa kita, terutama adalah dosa kecil. Kalau dosa besar harus diiringi dengan istighfar, harus diiringi dengan penyesalan, harus diiringi dengan tekad untuk meninggalkannya. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menunaikan salat tarawihnya. Jadi kita ini manusia yang banyak melakukan dosa, perlu dibersihkan setiap hari, perlu dibersihkan setiap tahun, perlu dibersihkan setiap saat, dibersihkan dengan istighfar, dibersihkan dengan ibadah. Datang bulan Ramadan, dibersihkan dengan puasa, dibersihkan dengan salat tarawih. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat,
Di samping sholat tarawih itu menggugurkan dosa kita, dia juga termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Jika sholat tarawih ini tetap berlanjut sampai di luar bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahabul a'mal ila Allah adawamuha wa in qalla." Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah berkesinambungan. Jadi tarawih ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi nanti dilanjutkan di luar bulan Ramadan, namanya sholat tahajud. Sholat tahajud dan tarawih itu masing-masing masuk pada penyebutan qiyamul lail. Jadi kalau di bulan Ramadan namanya tarawih, kalau di luar bulan Ramadan namanya tahajud. Oleh karenanya jamaah sekalian, timbul pertanyaan, timbul permasalahan dari kalangan kaum muslimin. Bolehkah setelah sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud lagi? Ulama di sini berbeda pendapat antara memakruhkan, ada yang membid'ahkan, ada yang membolehkan. Seorang ulama dari Irak, Abdul Walid, ulama dari Irak, dia mengatakan wal asah. Sebenarnya pendapat yang paling rajih itu adalah makruh hukumnya. Setelah sholat tarawih nanti sholat tahajud. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikhabarkan oleh Aisyah, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatin. Rasulullah itu enggak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena amalan itu yang sebenarnya yang dinilai bukan oleh Allah kepada kita adalah amalan yang sesuai dengan sunnah, amalan yang sedikit sesuai dengan sunnah, bukan karena banyaknya. Jadi 11 rakaat, hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah 11 rakaat dari sholat malamnya, dari sholat tahajudnya maupun sholat tarawihnya. Ini kesaksian dari Aisyah. Kenapa? Karena Rasulullah itu lebih banyak sholat di rumah daripada sholat di masjid. Pernah beliau sholat di masjid ya, pada bulan Ramadan. Kemudian kelihatan, lalu diikuti oleh beberapa orang laki-laki pada malam berikutnya, malam kedua. Karena orang yang ikut sholat di malam pertama cerita, pada malam kedua bertambah banyak, pada malam ketiga bertambah banyak, pada malam yang keempat masjid sudah full, tidak muat. Tapi Rasulullah SAW tidak kedua. Disinilah kita bisa membandingkan iman kita dengan iman para sahabat. Ya. Jumlah mereka semakin lama semakin banyak, sementara jumlah kita semakin lama semakin sedikit. Banyaknya itu di awal saja, full itu masjid. Ya. Karena full di awal Ramadan, maka masjid-masjid yang kecil diperlebar, kurang besar karena nggak menampung jamaah sholat tarawih. Padahal itu di awal saja, awalnya. Jadi amalan yang paling dicintai itu bukan cuma di awal saja, bukan cuma di tengah saja, bukan cuma di akhir saja, tapi berkesinambungan, aduan, terus menerus. Jadi sahabat semakin lama semakin banyak jumlah jamaahnya, kita semakin lama semakin berkurang. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ampunan yang besar kepada kita dengan hadirnya bulan Ramadan ini, dengan hadirnya kita di masjid ini, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat wajib dan menunaikan sholat tarawih secara berjamaah itu bisa menggugurkan dosa kita. Ya. Dan jika kita ingin lebih dicintai lagi oleh Allah dan Rasulnya, maka mari kita terus melaksanakan sholat tarawih ini sampai selesai. Bahkan kita lanjutkan nanti setelah selesai bulan Ramadan dengan tahajud di rumah masing-masing.
tetapi itu butuh dengan niat dan tekad yang kuat. Ya, kita persembahkan diri kita kepada Allah, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengharap surganya, maka dibutuhkan perjuangan dan kesungguhan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sairil muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.